Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviudia Nuraini, MPN 2021911819 dari kelas E. Di sini saya akan memaparkan makalah mengenai tenaga pendidik dan kependidikan. Pembahasan. Definisi pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidik Nasional Pasal 1 Ayat 5 dan 6 yang dimaksud dengan tenaga kependidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri di tingkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidik. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyayasatur, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan. Itu dimaksud ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM. Pengelolaan pendidikan dan kependidikan merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia potensial serta berperan dalam mewujudkan tujuan kependidikan nasional. Di antara tenaga pendidik dan kependidikan yang meliputi guru, dosen, kepala sekolah, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah mekanisme pengelolaan yang harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, mulai tenaga pendidik dan kependidikan melalui proses perencanaan sumber daya manusia. Semua itu dilakukan untuk membentuk dan menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, serta sekolah berhak memilih dan melakukan seleksi untuk menerima tenaga pendidik dan kependidikannya. Adapun tahapan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. 1. Perencanaan. Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan sumber daya manusia yang kooperatif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Adapun seleksi atau seleksi didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi satu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar karakteristik individu yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan oleh jabatan tersebut. C. Pembinaan dan pengembangan. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mewujudkan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga pendidik yang ada di seluruh tingkat manajemen organisasi dan jenjang pendidik sekolah. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap anggota kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuannya. D. Penilaian. Penilaian tenaga kependidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seseorang tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dan seberapa besar potensinya. E. Kompensasi. Kompensasi merujuk pada semua bentuk upah dan imbalan yang berlaku bagi suatu pekerjaan. Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan proses membuat seseorang tenaga kependidikan tidak dapat dilakukan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya, baik untuk sementara waktu maupun selama-lamanya. Banyak alasan yang menyebabkan seorang tenaga pendidik berhenti dan dari pekerjaannya putus hubungan kerja, yaitu 1. Karena permintaan sendiri untuk berhenti. 2. Karena mencapai batas usia pensiun. 3. Karena adanya penyederhanaan organisasi yang menyebabkan adanya penyederhanaan tugas di satu pihak dalam
di pihak lainnya diperoleh kelebihan tenaga kerja. 4. Karena yang bersangkutan melakukan penyelewengan. 5. Karena yang bersangkutan tidak cukup cakap jasmani dan rohaninya. 6. Karena meningkatkan tugas dalam jangka waktu tertentu sebagai pelanggaran atas ketentuan yang berlaku. 7. Karena meninggal dunia atau kehilangan sebagaimana dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. C. Tanggapan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Gambaran tentang bagaimana tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan tenaga kependidikan antara lain yaitu A. Profesi dalam bidang kependidikan selain guru masih belum luas dikenal oleh masyarakat seperti laboran, pustakawan sehingga kurang mendukung terhadap pengembangan profesi. B. Adanya perilaku tenaga kependidikan yang kurang menguntungkan seperti perilaku yang paternalistik dan terjadi karena keengganan bawahan untuk mendapatkan atau karena dominasi atasan terhadap bawahan. C. Perilaku tenaga kependidikan yang cenderung primordialisme, yaitu enggan meninggalkan tempat asalnya. D. Mutasi yang terjadi di lingkungan organisasi pendidikan kadang berkontaksi buruk akibatnya perpindahan tenaga kependidikan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. E. Produktivitas kerja masih dianggap rendah yang diakibatkan oleh kecerobohan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan. F. Bagaimana perubahan telah terjadi di luar sistem pendidikan atau sistem sekolah. Kemudian ada jenis-jenis tenaga kependidikan. Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi tenaga struktural, tenaga fungsional, tenaga teknis penyelenggaraan pendidikan. A. Tenaga struktural merupakan tenaga kependidikan yang meliputi jabatan-jabatan eksekutif umum. B. Tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menepati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis pendidikan. C. Tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapannya teknis, operasional, dan teknis administratif. Berikut struktur keterangan tempat kerja sekolah, tempat kerja di luar sekolah, tenaga fungsional, tenaga teknis. Oke, kita memasuki bab penutup. Kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidik tenaga profesional yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, dan sebutan lainnya sesuai dengan kekhususannya serta secara langsung berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan. Sementara tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri di tingkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses kependidikan, orang yang berkualifikasi di dalam tenaga kependidikan adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala urusan, staf-staf usaha, staf-staf yang lainnya. Dalam sistem pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan memiliki fungsi dan tugas yang saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat disebut bahwa kedua profesi ini memiliki hubungan simbiosis mutualisme karena masih tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Pengelolaan tenaga kependidikan merupakan langkah penting yang mewujudkan sistem kependidikan nasional yang efektif dan efisien. Tenaga-tenaga handal dalam dunia pendidik hanya akan diperoleh jika sistem pendidikannya telah memiliki mekanisme yang ideal untuk melakukan perekrutan, seleksi, penetapan, pembinaan, evaluasi,
Penghentian yang tepat, dengan kata lain, sistem pendidikan nasional merupakan mekanisme pengelolaan tenaga kependidikan yang searah dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.